Om Swastiastu. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai bab 6 dalam operasional hotel dan restoran mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Niputi Elsa Artika Dewi, bisa dipanggil Elsa. Saya dari kelas 5B Manajemen Bisnis Pariwisata. Dalam presentasi kali ini ada 6 topik pembahasan yang akan saya bawakan, di mana yang pertama itu ada mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Yang kedua ada jenis perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang keempat ada manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Ya, dan yang terakhir yaitu yang kelima itu ada Computer Maintenance Management System atau CMMS. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Di sini saya akan mengingatkan kembali mengenai pengertian sarana yang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan dari suatu proses produksi. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Pemeliharaan sarana dan prasarana sendiri merupakan suatu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terus-menerus untuk mengusahakan agar setiap jenis barang tetap berada dalam keadaan baik dan juga siap untuk dipakai. Perencanaan kegiatan pemeliharaan dapat dibuat berdasarkan periode waktu tertentu, baik dalam harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Dalam kegiatan perencanaan dan pemeliharaan ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Di antaranya adalah yang pertama, informasi data aset sarana dan prasarana yang akan dilakukan tindakan perawatan dan pemeliharaan. Yang kedua, buku manual dari peralatan tersebut. Yang ketiga, hasil inspeksi dan saran yang ada. Yang keempat, ada kondisi peralatan terakhir. Yang kelima yaitu catatan kinerja sarana dan prasarana. Yang keenam adalah jumlah dan kesiapan personil yang kompeten untuk setiap jenis pekerjaan pemeliharaan dan yang lainnya. Berikutnya adalah jenis perawatan sarana dan prasarana gudang. Secara umum, ada beberapa jenis metode perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana gudang, yaitu yang pertama ada pemeliharaan berdasarkan waktu yang dibagi menjadi dua, di mana yang A adalah pemeliharaan sehari-hari. Pemeliharaan ini adalah pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari, biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Yang B ada pemeliharaan berkala, di mana pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Yang kedua ada pemeliharaan berdasarkan jenis barang yang dibagi menjadi dua juga, di mana yang A itu ada pemeliharaan barang bergerak, di mana pemeliharaan ini adalah pemeliharaan barang yang dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Contohnya pemeliharaan mesin dan alat elektronik. Yang B itu ada pemeliharaan barang tidak bergerak, di mana pemeliharaan ini dilakukan juga secara setiap hari atau secara berkala pula untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Yang ketiga itu ada time-based maintenance, yang merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang keempat ada condition-based maintenance, yang merupakan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakannya pemeliharaan. Yang kelima ada breakdown maintenance, di mana pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown pada peralatan tersebut.
Dan yang terakhir adalah Reliability Centered Maintenance, yang merupakan pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem, di mana reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dan umur pakai peralatan tersebut. Dan contoh perawatannya yaitu yang pertama untuk sarana seperti mengelap debu-debu yang menempel dengan lap basah atau lap kering. Yang kedua, menyimpan alat-alat pada tempat yang sudah disediakan seperti ditumpuk, dijajarkan, dan lainnya. Yang ketiga ada untuk dokumen digital dan non-digital diletakkan dalam satu map dan dijadikan satu file sesuai dengan jenisnya. Yang keempat yaitu membersihkan virus dalam komputer secara rutin. Yang kelima itu mematikan alat bila selesai digunakan dan mengecek kembali saat akan digunakan. Yang keenam, memperbaiki alat sesuai dengan kerusakan yang terjadi dengan baik, dan lain sebagainya. Dan untuk prasarana yaitu seperti yang pertama, ventilasi dalam gudang yang cukup agar tidak lembab dan adanya pertukaran udara. Yang kedua yaitu pintu gudang agar mudah untuk dibuka, tidak sekat dan aman. Yang ketiga itu ada lampu penerangan yang cukup. Yang keempat ada atap tidak bocor dan dalam posisi yang tinggi. Yang kelima, mengecek secara berkala persediaan listrik dan air, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang, di mana tujuan perawatan sarana dan prasarana gudang adalah yang pertama, menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima. Yang kedua, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana. Yang ketiga ada menjamin kelancaran kegiatan produksi. Yang keempat, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakainya. Yang kelima, ada mengetahui kerusakan secara dini sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan, dan lain sebagainya. Lalu dilanjutkan untuk manfaat dari perawatan sarana dan prasarana gudang adalah yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown. Yang kedua, peningkatan ekspektasi umur peralatan. Yang ketiga ada menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Yang keempat, mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung dan menghemat biaya pula. Yang kelima, untuk membedakan pemanfaatan barang yang masih bisa dipakai dan barang yang sudah rusak, dan yang lain sebagainya. Kita lanjutkan ke bagian manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang, di mana manajemen adalah sebuah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa kegiatan, mulai dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling untuk mencapai suatu tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang dikelola meliputi 7M, yaitu man, money, materials, machine, methods, minutes, dan market. Dengan demikian, dalam hal ini, sarana dan prasarana gudang memerlukan kegiatan pengaturan dalam perawatannya agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut ini adalah manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang, di mana yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning. Perencanaan harus dipikirkan dengan sebaik-baiknya agar eksekusi ke depannya berjalan dengan lancar. Perencanaan di sini meliputi jenis pekerjaan perawatan yang dikerjakan, kapan jadwal pelaksanaannya, bahan dan alat yang digunakan untuk merawat, biaya perawatan yang dibutuhkan, dan lainnya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian di sini menyangkut pada sumber daya manusia yang dimiliki. Pengorganisasian ini meliputi mempersiapkan susunan organisasi dengan penempatan pegawai yang tepat pada tempatnya dan sesuai untuk melakukan perawatan pada sarana dan prasarana yang ada, membuat tim kerja, melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab, dan yang lainnya.
Yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan dalam kegiatan perawatan haruslah dilakukan dengan baik sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang dieksekusi dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pelaksanaan di sini meliputi melakukan pembongkaran, pembersihan, pengukuran, penggantian, perbaikan, pemeriksaan sarana dan prasarana, dan lainnya sesuai dengan SOP yang ada. Dan yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Dalam hal ini akan dilakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan perawatan sarana dan prasarana gudang, apakah ada masalah, kekurangan, atau yang lainnya. Setelah dilakukan pengawasan, maka nantinya akan dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan agar dapat mengambil keputusan jika ada yang masih kurang dalam pelaksanaan tersebut. Kita lanjutkan ke Computer Maintenance Management System atau CMMS. Computer Maintenance Management System merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk membantu dalam perencanaan, manajemen, dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam pemeliharaan barang-barang yang ada di perusahaan. Hal-hal yang termasuk ke dalam fungsi tersebut adalah membangun, merencanakan, dan melaporkan work orders. Fungsi utama dari CMMS yaitu otomatisasi jadwal pemeliharaan barang dan menjaga database aset. Sebuah CMMS biasanya terdiri dari equipment management, preventive maintenance, labor, work orders, planning atau scheduling, inventory control, dan purchasing. Lalu dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung nilai mean time between failure dan mean time to repair. Adapun keuntungan yang diperoleh perusahaan jika menggunakan CMMS yaitu yang pertama, memperbaiki perencanaan dan penjadwalan pemeliharaan peralatan. Yang kedua, dapat menghemat biaya pemeliharaan barang dan biaya sumber daya. Yang ketiga, mencatat histori kerusakan alat. Yang keempat, ada memperbaiki ketersediaan spare part. Yang kelima, ada mengurangi ruang penyimpanan material inventory. Lalu yang keenam ada memperbaiki analisis kegagalan dan perbaikan peralatan yang ada dan yang lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Baik, dan berikut ini juga saya tampilkan sumber-sumber yang saya gunakan sebagai acuan dalam pembahasan 6 topik di atas. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om.